Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas contoh soal tes PPG PAI Kemenak tahun 2024. Nah, jika nanti jawaban atau pembahasan yang saya berikan melalui video ini, ada yang tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu sampaikan hal tersebut di dalam kolom komentar ya, agar nanti bisa kita bahas bersama-sama dan bisa menjadi bahan untuk, belajar, baik untuk Bapak Ibu maupun untuk guru-guru yang lainnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Pak Idrus mempunyai sawah 100 hektar. Dikarenakan dia sibuk dalam bisnisnya sehingga semua sawahnya disewakan kepada petani di sekitarnya untuk menanam padi dan palawija. Berdasarkan QS Al-An'am ayat 141, buah-buahan yang dihasilkan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dalam konteks ini, menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya? A. Pak Idrus, B. Petani, C. Pak Idrus dan petani, atau D. Secara bergantian sesuai musim. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Jadi, kalau menurut saya gitu ya, jawaban yang tepat untuk pertanyaan pribadi yang nomor satu ini adalah yang A gitu ya Bapak Ibu ya, yakni Pak Idrus gitu. Nah, kenapa kok Pak Idrus? Jadi kita harus, cermati soalnya gitu. Nah, di sini dikaitkan dengan surat Al-An'am ayat 141 gitu ya. Jadi secara, sederhananya yang, Al-An'am ini berisi, "Dan berikanlah zakat dari sebagian hasil panen dan buah-buahan yang kamu tanam." Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google ya, nanti bisa dicari secara mandiri. Nah, menurut, ayat ini gitu ya, zakat wajib dikeluarkan dari hasil panen gitu ya, dan buah-buahan. Nah, dalam kasusnya Pak Idrus, meskipun sawahnya ini disewakan gitu ya, karena beliau sibuk gitu ya, disewakan ke petani, tapi beliau tetaplah pemilik yang sah gitu dari sawah-sawahnya ini gitu ya, dari semua sawahnya ini. Oleh karena itu, ya Pak Idrus tetap berhak dong atas hasil panennya gitu loh. Jadi dalam konteks soal ini yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah ya Pak Idrus gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan, pendapatnya Abu Hanifah gitu ya, karena di sini juga di dalam soalnya dikaitkan dengan, konteksnya Abu Hanifah gitu. Nah, Abu Hanifah ini berpendapat gitu bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari hasil panen ya, dari hasil panen setelah dikurangi biaya produksi gitu, Bapak Ibu ya. Nah, biaya produksi di sini itu apa aja? Ya banyak gitu ya, bisa biaya sewa sawah, bisa biaya benih gitu ya, bisa juga biaya pupuk ataupun biaya tenaga kerja dan juga biaya-biaya yang lainnya gitu. Nah, jadi, untuk pertanyaan pertama itu ya, kesimpulan yang bisa saya berikan di sini adalah yang wajib membayar, eee, zakatnya dari hasil panen sawahnya ya Pak Idrus gitu, karena beliau yang memiliki sawah gitu. Kemudian, zakat wajib gitu ya, yang harus dikeluarkan ini, itu berapa besarnya ya setelah dikurangi biaya produksi gitu ya, sesuai dengan pendapatnya, Abu Hanifah itu. Nah, ini juga yang, perlu diingat nih teman-teman gitu ya, berkaitan dengan, zakat gitu, bahwa zakat, termasuk rukun Islam yang, wajib ditunaikan gitu, oleh setiap muslim yang mampu. Kemudian, hasil panen juga termasuk salah satu jenis harta yang, wajib dizakati. Orang yang mengeluarkan, zakat gitu ya, adalah pemilik sah dari harta tersebut gitu. Di sini konteksnya adalah sawah seluas 100 hektar. Dan berapa besarnya?
ya yang sesuai yang ada dalam ajaran agama Islam, yakni 2,5% dari hasil panen gitu ya, setelah dikurangi oleh biaya produksi. Nah, itu adalah, pembahasan yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Salah satu permasalahan kontemporer yaitu zakat profesi. Secara historis tidak pernah ada sejak zaman Rasulullah hingga muncullah gagasan Syekh Yusuf Qaradawi yang menggagas zakat profesi yang dampaknya terjadi pro dan kontra di kalangan umat Islam. Menurut Abdul Wahab Kholaf, zakat profesi dihiaskan dengan zakat A. Pertanian, B. Emas, C. Rikas, atau D. Emas dan pertanian. Silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya gitu ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, menurut pendapat saya ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yakni zakat pertanian gitu. Nah, kita cermati soalnya gitu ya, kenapa kok zakat pertanian gitu. Nah, di sini ada satu permasalahan kontemporer ya, yakni zakat profesi gitu. Nah, zakat profesi itu apa? Jadi sederhananya zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi. Zakat ini tidak pernah ada dalam zaman Rasulullah SAW gitu ya, tapi baru muncul di era modern. Gitu ya. Ini seperti yang disampaikan oleh soalnya nih, belum ada sejak zaman Rasulullah gitu. Nah, gagasannya Syekh Yusuf Qaradawi ini seperti apa gitu ya? Bahwa ini untuk menjawab adanya pro dan kontra gitu di kalangan umat Islam gitu. Jadi menurut Syekh Yusuf Qaradawi gitu ya, sebagai seorang ulama kontemporer yang menggagas zakat profesi, beliau itu punya pendapat bahwa zakat profesi relevan dengan kondisi ekonomi modern di mana banyak orang bekerja di berbagai bidang dan mendapatkan penghasilan dari profesi mereka gitu. Nah, pro kontranya seperti apa sih gitu ya? Di sini kan dikatakan terjadi pro dan kontra gitu di kalangan umat Islam. Jadi bagi yang mendukung zakat profesi ini, mereka berpendapat bahwa zakat ini itu dapat membantu pemerataan kekayaan dan membantu orang-orang fakir miskin gitu. Kemudian pendapat yang lain juga mengatakan bahwa zakat profesi ini dianggap sebagai bentuk keadilan sosial gitu, di mana orang-orang yang kaya dari hasil profesinya itu bisa membantu orang-orang yang kurang mampu gitu. Nah, bagaimana dengan yang kontra gitu ya? Bagi yang kontra terhadap zakat profesi ini, mereka mengatakan bahwa zakat ini itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran dan juga hadis gitu. Kemudian zakat profesi juga dianggap sebagai bentuk pengenaan pajak ganda, di mana orang-orang yang sudah membayar pajak penghasilan kepada negara gitu. Jadi sudah membayar ke negara juga dan juga membayar secara apa ya aturan dalam Islam gitu. Nah di sini dikatakan ada salah satu ulama juga gitu ya, yakni Abdul Wahab Kholaf gitu loh. Yang beliau ini mengkiaskan zakat profesi gitu ya, dengan zakat apa gitu. Nah, di sini kan saya memberikan jawaban zakat pertanian gitu. Nah, beliau ini punya pendapat gitu ya. Ulama Abdul Wahab Kholaf ini punya pendapat bahwa zakat profesi dan zakat pertanian itu punya kesamaan gitu. Nah, kesamaannya apa? Yang pertama dilihat dari penghasilan gitu. Gitu ya, dari penghasilan. Nah, dari penghasilan ini zakat profesi maupun zakat pertanian itu berasal dari hasil kerja manusia gitu. Itu kenapa kok dianggap memiliki kesamaan di penghasilan gitu. Kemudian di nisab gitu ya. Di nisabnya ini baik zakat profesi
maupun zakat pertanian itu memiliki nisab atau batas minimal yang harus dipenuhi sebelum zakat wajib itu dikeluarkan, gitu. Nah, kemudian, besarnya zakat itu sendiri gitu ya. Jadi besarnya zakat sendiri itu, eee, memiliki, besaran yang sama gitu antara zakat profesi dan zakat pertanian, yakni 2,5% gitu ya. Nah, dari apa yang sudah, saya sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi gitu ya. Kemudian zakat profesi tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, tapi baru ada di zaman era modern ini. Kemudian ada gagasan zakat profesi ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan umat Islam gitu ya. Dan ulama Abdul Wahab Kholaf itu berpendapat bahwa zakat profesi dihiaskan dengan zakat pertanian. Itu tadi adalah pembahasan singkat dari saya terkait pertanyaan yang kedua gitu ya. Yakni jawabannya adalah yang A, pertanian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi salah satu permasalahan baru lagi dalam zakat yaitu pengelolaan zakat untuk pembangunan masjid gitu ya. Nah, yang secara tekstual masjid tidak termasuk dalam 8 asnaf. Permasalahan ini pun terjadi pro kontra di kalangan ulama. Salah satu yang mendukung yaitu Mahmud Saltut. Menurutnya pembangunan masjid dihiaskan dengan salah satu asnaf yaitu A. Amil, B. Sabilillah, C. Fakir, atau D. Mu'alaf. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini silakan di pause dulu untuk mencari jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya, yakni sabilillah itu. Nah, mari kita cermati soalnya gitu ya. Nah, di sini permasalahan baru gitu ya, muncul lagi gitu ya dalam zakat, yakni zakat untuk membangun masjid gitu. Nah, pembangunan masjid ini itu bisa dikiaskan dengan pengelolaan zakat pada asnaf sabilillah gitu ya. Karena sabilillah ini kan merupakan apa ya, salah satu kategori penerima zakat yang mencakup segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan jihad fisabilillah gitu. Termasuk di dalamnya kan, ada berkaitan dengan membangun masjid gitu. Nah, eee, terus juga bisa seperti pemberdayaan umat dan juga kegiatan dakwah yang lainnya gitu ya. Nah, Mahmud Saltut ini adalah seorang ulama yang mendukung pengelolaan zakat untuk pembangunan masjid dengan, mengkiaskan pembangunan masjid dengan, eee, ini ya, sabilillah gitu. Itu adalah pembahasan, singkat gitu ya, terkait pertanyaan yang ketiga. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pada awalnya, zakat adalah pemberian cuma-cuma dari muzaki kepada mustahik. Namun, seiringnya waktu, untuk menguatkan roda perekonomian, umat ulama mengkategorikan zakat menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan juga zakat produktif. Nah, di bawah ini yang termasuk penerapan zakat konsumtif kreatif yaitu A. Pemberian beras pada zakat fitrah, B. Pemberian modal usaha, C. Pemberian beasiswa bagi anak yatim, D. Pemberian kambing untuk diternak. Nah, silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, untuk pertanyaan keempat ini, saya memberikan jawaban yang tepat adalah yang C, yakni pemberian beasiswa bagi anak yatim gitu ya. Nah, mari kita cermati soalnya gitu. Nah, di sini
ada kata-kata yang, harus menjadi perhatian gitu ya, yakni, pengkategorian zakat gitu menjadi 2, yakni ada zakat konsumtif dan juga ada zakat produktif gitu. Nah kita, harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud zakat konsumtif itu. Jadi zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti fakir miskin, orang yang tidak mampu bekerja, dan orang yang terlilit utang gitu. Nah, kemudian zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk modal usaha dan atau kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan, gitu ya. Nah, kemudian Eee, dari 2 kategori zakat konsumtif dan zakat produktif ini, itu dikaitkan gitu ya, dikaitkan dengan penerapan zakat konsumtif kreatif gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif gitu? Jadi itu adalah zakat yang, diberikan dengan cara yang kreatif gitu dan juga inovatif ya, agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada para penerimanya, yaitu pada para mustahik gitu. Itu ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah dengan, cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam memberikan, zakatnya gitu. Nah contoh gitu ya, yang ditanyakan di sini adalah contohnya gitu kan. Nah contohnya apa gitu ya. Nah di sini saya memilih yang C gitu, pemberian beasiswa kepada anak yatim. Kenapa? Karena beasiswa ini tuh dapat membantu anak yatim untuk melanjutkan pendidikan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Dengan mereka memiliki pendidikan yang, tinggi gitu ya, mereka bisa memiliki peluang-peluang, mendapatkan pekerjaan yang bisa, memperbaiki kehidupan mereka gitu, dengan meningkatnya apa ya, dengan meningkatnya penghasilan mereka gitu. Itu contoh yang pertama gitu ya. Contoh yang lain bagaimana gitu ya, contoh yang lain itu ya bisa seperti memberikan pelatihan kerja gitu. Jadi zakatnya itu di dalam bentuk pemberian latihan kerja. Nah, karena dengan pelatihan-pelatihan semacam ini, itu bisa membantu para mustahik gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan mereka gitu. Kemudian, dengan bisa, memberikan modal usaha gitu. Nah, ini juga bisa, apa ya, membuat mereka itu mandiri, kreatif, karena mereka punya usaha gitu kan. Sehingga mereka punya usaha sendiri dan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri gitu. Nah, kalau misalkan yang ada gitu ya, pemberian beras pada zakat fitrah gitu. Ini tuh termasuk zakat yang konsumtif, tradisional, dan bukan zakat konsumtif yang kreatif gitu. Karena hanya dikonsumsi kemudian habis gitu ya. Nah, eee, kemudian pemberian modal usaha gitu. Nah, pemberian modal usaha ini sebenarnya memang termasuk zakat, eee, produktif gitu ya, tetapi, zakat-zakat yang bukan bukan konsumtif yang, eee, kreatif gitu. Nah kemudian kalau untuk, yang D gitu ya, pemberian kambing untuk diternak gitu, pemberian kambing untuk diternak ini juga termasuk, zakat produktif gitu ya, tapi bukan zakat, konsumtif yang kreatif gitu. Nah, eee, jadi dari, penjelasan sederhana saya tadi itu bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa zakat konsumtif kreatif itu adalah zakat yang diberikan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada, eee eee, para mustahik gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan sederhana, untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, sudah menjadi sunatullah makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Salah satunya manusia. Sudah menjadi fitrah jika laki-laki mempunyai insting menyukai perempuan, juga sebaliknya. Namun, untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia, Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia dengan ketentuan yaitu A. Memenuhi ketentuan yang mengikat dalam pernikahan Islam. B. Memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. C. Memenuhi akad pernikahan dengan sempurna. D. Harus ada wali nikah.
atau E harus dilakukan dengan terang-terangan, yaitu dengan adanya saksi nikah. Nah, silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B gitu ya, yakni memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan gitu. Nah, kenapa yang B? Mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu ya soalnya. Jadi kita harus mulai terlebih dahulu dari syarat pernikahan gitu ya. Ini kan syarat pernikahan. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia gitu ya. Jadi syarat-syarat pernikahan itu apa sih gitu ya? Yakni hal-hal yang harus dipenuhi gitu ya, harus dipenuhi agar pernikahan itu sah secara agama gitu ya. Jadi hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Nah, contohnya apa syarat-syarat pernikahan? Yang pertama adalah suami dan istri itu harus beragama Islam ya. Tentu ya itu pastilah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suami dan istri tidak memiliki hubungan mahram. Kemudian calon suami dan istri harus balik gitu ya, sudah harus dewasa gitu. Kemudian calon suami dan istri harus berakal sehat. Kemudian ada lagi calon suami dan istri harus rela dan tidak dipaksa. Dan yang terakhir adanya wali nikah bagi perempuan. Itu adalah syarat-syarat sebuah pernikahan gitu ya. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan ajaran agama gitu ya, tentunya kita juga harus memahami yang berkaitan dengan rukun pernikahan gitu. Nah, rukun pernikahan itu apa? Jadi hal-hal yang memang harus ada dalam sebuah pernikahan gitu, agar pernikahan ini sah secara agama gitu ya. Nah, untuk rukun pernikahan sendiri, contohnya misalkan seperti ijab kabul, kemudian adanya saksi nikah gitu dan juga adanya mahar gitu ya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat pernikahan dan juga rukun pernikahan agar pernikahan itu sendiri sah secara agama itu. Nah, dalam konteks opsi jawaban di sini gitu ya, kita bahas yang opsi A dulu deh, gitu ya. Memenuhi ketentuan yang mengikat dalam pernikahan Islam. Ini, apa ya, penjelasan yang kurang spesifik gitu loh. Jadi kurang spesifik gitu ya. Kemudian kalau yang C, yang ini, memenuhi akad pernikahan dengan sempurna, ini adalah, salah satu rukun pernikahan, tapi bukan syarat pernikahan gitu ya. Karena di sini kan yang diminta adalah syarat dan, rukun gitu ya, rukun yang harus dipenuhi gitu oleh manusia agar sah secara agama. Kemudian, yang D, harus ada wali nikah. Ya, ini memang, salah satu syarat pernikahan, tapi bukan satu-satunya syarat gitu ya. Jadi, harus ada syarat yang lain gitu, tidak hanya cuman wali nikah saja. Kemudian yang E, harus dilakukan dengan terang-terangan, yaitu dengan adanya saksi nikah gitu. Nah, ini juga salah satu rukun pernikahan, tapi bukan syarat pernikahan gitu. Jadi, yang paling tepat ya menurut saya yang B nih, yang memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan gitu. Jadi, eee, secara kesimpulan dari pembahasan pertanyaan kelima ini adalah syarat dan rukun pernikahan adalah hal-hal yang harus sama-sama dipenuhi gitu ya. Keduanya harus dipenuhi agar, eee, pernikahan itu sah secara agama gitu ya. Nah, memenuhi syarat dan rukun, pernikahan yang ditentukan itu adalah yang paling tepat gitu untuk menjawab pertanyaan dari, nomor 5 ini. Itu tadi adalah, pembahasan singkat terkait pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Monogami dan poligami sama-sama bagian dari syariat Islam.
Namun, yang sering kali menjadi bahan diskusi yaitu tentang status poligami. Apakah menjadi hal yang ibahah, sunnah, atau wajib gitu ya? Sebagian ulama berpendapat poligami menjadi sebuah kebolehan manakala sudah dipandang darurat. Salah satu kondisi darurat yang membolehkan poligami adalah A. Seorang suami atau istri memiliki kecenderungan overseks sehingga membutuhkan pasangan lebih dari satu. B. Seorang suami yang menginginkan keturunan sedangkan sang istri divonis mandul oleh dokter. C. Seorang suami yang menginginkan segera diberikan keturunan atas perintah orang tuanya. D. Seorang suami yang tidak sabar menghadapi sikap istrinya yang kurang penurut. Atau E. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki di sebuah daerah tertentu. Nah, silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan yang keenam ini gitu ya, saya pribadi menjawab yang paling tepat dari 5 opsi ini adalah opsi yang B ya, yakni seorang suami yang menginginkan keturunan sedangkan sang istri divonis mandul oleh dokter gitu. Jadi gini, ini kan konteksnya ya kalau di dalam soal Bapak Ibu, dalam soal ini konteksnya adalah monogami dan juga poligami gitu ya. Sama-sama diperbolehkan dalam, syariat Islam gitu. Tapi yang seringkali menjadi bahan diskusi yaitu adalah tentang status poligami gitu. Menjadi sunnah ataukah wajib gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami terlebih dahulu konteks yang berkaitan dengan poligami gitu. Yang dimaksud poligami itu apa sih gitu. Jadi sederhananya poligami itu adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan gitu ya. Nah, dalam Islam poligami itu dibolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, di sini konteksnya dalam soal adalah diperbolehkan manakala terjadi status yang darurat gitu ya, dipandang darurat gitu atau kondisinya darurat. Nah, kondisi darurat ini juga menimbulkan, banyak pendapat gitu ya di sekitar para ulama juga gitu loh. Nah, para ulama ini akhirnya berpendapat gitu ya, berpendapat bahwa, kondisi darurat yang dimaksud itu adalah yakni, eee, kondisi darurat seperti suami tidak mampu memenuhi kebutuhan batin istri. Nah, ini dapat terjadi manakala suami memiliki istri yang banyak gitu, sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istrinya gitu ya. Jadi tidak bisa dinafkahi semua istrinya itu, eee, apa ya, dalam yang bisa juga disebut sebagai kondisi darurat manakala, poligami ini dibolehkan gitu. Yang kedua gitu ya, kondisi kondisi darurat contohnya adalah saat istri tidak dapat memberikan keturunan gitu. Nah, ini kan, kondisi ini tuh terjadi karena istrinya mandul gitu ya, sini dikatakan ya. Istrinya mandul atau memiliki penyakit yang membuat beliau itu tidak bisa hamil gitu. Jadi kalau kondisinya seperti ini itu, dipandang boleh ya karena termasuk dalam kondisi yang, darurat gitu. Kemudian kondisi darurat berikutnya adalah saat terjadinya perang gitu, dalam kondisi yang perang gitu ya. Nah, dalam kondisi yang perang ini kan banyak laki-laki yang meninggal dunia gitu loh. Karena yang memang berperang adalah yang maju di medan pertempuran adalah para laki-laki gitu. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, poligami dibolehkan untuk menjaga kehormatan perempuan dan melanjutkan keturunan gitu ya. Nah, itu tadi adalah, beberapa, kondisi-kondisi darurat yang bisa kita pahami terlebih dahulu gitu ya, karena di sini kan konteks soalnya adalah dipandang darurat gitu, diperbolehkan melakukan poligami gitu. Nah, sekarang kita coba untuk memahami opsi yang A terlebih dahulu gitu ya.
Seorang suami atau istri memiliki kecenderungan oversex sehingga membutuhkan pasangan yang lebih dari satu gitu. Nah, kalau, menurut saya gitu, ini bukan pendapat yang darurat gitu loh, sehingga memperbolehkan, seseorang untuk melakukan poligami gitu ya. Kemudian yang C, seorang suami yang menginginkan segera diberikan keturunan atas perintah orang tuanya. Ini juga bukan kondisi darurat ya yang membolehkan poligami gitu. Kemudian seorang suami yang tidak sabar menghadapi sikap istrinya yang kurang penurut. Ini juga bukan kondisi, darurat yang membolehkan poligami. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki di sebuah daerah tertentu. Ini juga bukan ya, ini bukan kondisi darurat yang membolehkan, adanya poligami gitu. Itu ya, jadi, itu tadi adalah pembahasan sederhana atau pembahasan singkat yang bisa saya berikan itu. Nah, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari, pembahasan tadi? Yakni yang pertama adalah kondisi darurat yang membolehkan poligami adalah ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan batin istri atau istri tidak dapat memberikan keturunan, gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Di Indonesia, kawin mut'ah populer dengan sebutan kawin kontrak. Nikah ini dilakukan karena kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual, berakhir tanpa talak. Karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan. Nah, pernikahan semacam itu bertentangan dengan syariat Islam. Pernyataan pendapat yang paling tepat terhadap kesimpulan tersebut adalah A. Salah karena seorang laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu. B. Salah karena pernikahan mut'ah dibolehkan oleh syariat Islam dengan memenuhi ketentuan tertentu. C. Benar karena pernikahan yang disyariatkan adalah pernikahan monogami. D. Benar karena tidak ada istilah kawin kontrak dalam syariat Islam. Atau E. Benar karena syariat pernikahan tidak membolehkan adanya pembatasan waktu. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh ini silakan Bapak Ibu pause terlebih dahulu video ini untuk memikirkan jawabannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang ketujuh ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang E ya, yakni benar karena syariat pernikahan tidak membolehkan adanya pembatasan waktu gitu. Oke, kita cermati soalnya terlebih dahulu gitu ya. Ini berkaitan dengan, kawin mut'ah kalau dalam, ajaran Islam atau yang kalau zaman modern ini itu dikenal dengan sebutan kawin kontrak gitu ya, kawin kontrak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kawin kontrak itu? Gitu, secara sederhananya adalah pernikahan yang dibatasi waktunya gitu. Ya, jadi waktunya itu terbatas gitu ya. Kalau dalam soal ketika sudah habis, maka, riwayat pernikahannya juga sudah selesai gitu ya. Nah, kalau kawin kontrak yang semacam ini, itu dalam Islam jelas dilarang gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa pendapat yang, di sini coba saya sampaikan. Yang pertama adalah melanggar prinsip pernikahan Islam gitu. Nah, di dalam, ajaran agama Islam, pernikahan itu kan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kawin kontrak itu nggak sejalan dengan tujuan ini karena hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan biologis gitu ya, dan tidak memberikan kepastian masa depan bagi pasangan itu sendiri gitu. Ya, di sini juga disebutin gitu ya, berkaitan dengan, memenuhi kebutuhan seksualnya saja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kawin kontrak itu menyerupai perzinahan gitu loh. Kenapa? Karena ya kawin kontrak itu sendiri ibaratnya seperti perzinahan yang dihalalkan gitu ya. Karena hanya bersifat sementara dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah.
Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan dalam Islam sendiri juga adalah berkaitan dengan kawin kontrak, itu semakin mempermudah terjadinya eksploitasi gitu loh. Kawin kontrak ini dapat membuka peluang bagi eksploitasi perempuan, terutama bagi mereka yang lemah secara ekonomi gitu ya. Akhirnya dikawin kontrak aja gitu. Nah, ini yang, bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan konteks pertanyaan dari, nomor 7, yakni berkaitan dengan kawin mut'ah atau kawin kontrak gitu. Sehingga saya menjawab yang E gitu ya. Benar, karena syariat pernikahan Islam tidak membolehkan adanya pembatasan waktu gitu. Nah, misalkan yang opsi A deh, yang salah gitu ya. Karena seorang laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Ini tuh pernyataannya benar, tapi nggak relevan dengan konteks soalnya, ya ini berkaitan dengan kawin kontrak gitu. Seperti yang sudah kita bahas di pertanyaan ke-6 tadi gitu ya, berkaitan dengan poligami tadi. Kemudian yang B itu salah. Karena pernikahan mut'ah dibolehkan oleh syariat Islam dengan memenuhi ketentuan tertentu. Nah, pernyataan ini salah gitu ya. Pernikahan mut'ah itu dilarang gitu loh. Dilarang dalam Islam apapun kondisinya gitu ya. Nggak boleh. Kemudian yang C benar. Karena pernikahan yang disyariatkan adalah pernikahan monogami. Nah, ini pernyataan yang benar. Namun tidak secara langsung membahas tentang kawin kontrak sesuai dengan soalnya itu. Kemudian yang D, benar, karena tidak ada istilah kawin kontrak dalam syariat Islam. Nah, ini juga, pernyataannya sih benar gitu ya, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik gitu. Kenapa sih kok kawin kontrak itu dilarang gitu ya. Jadi menurut saya pribadi, yang tepat adalah yang E gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah kawin kontrak itu dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip pernikahan Islam. Dan juga dianggap menyerupai perzinahan karena bisa, membuka peluang bagi, eksploitasi terhadap perempuan. Ini yang tidak diperbolehkan. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketujuh, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedelapan. Abdurrahman adalah seorang pemuda soleh yang semangat berbisnis sehingga teman sekitarnya menjulukinya dengan Crazy Rich di usia yang baru menginjak 22 tahun. Sebagaimana umumnya laki-laki, dia pun mempunyai wanita idaman. Namun karena sedang fokus membangun bisnisnya, dia tidak terlalu terganggu dengan nafsu syahwatnya sehingga menikah bagi Abdurrahman saat itu hukumnya adalah A sunnah, B mubah, C haram, atau D makruh. Nah, pertanyaan yang ke-8 ini silakan bagi Bapak Ibu yang eee, memikirkan jawabannya terlebih dahulu dengan klik pause video ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki, jawaban dari pertanyaan ini, mari kita bahas bersama-sama. Jadi kalau menurut saya jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah yang A ya, yakni sunnah gitu. Nah, eee, kenapa kok sunnah gitu ya? Mari kita cermati terlebih dahulu, eee, konteks soalnya gitu. Yang di sini diberikan contoh kasus daripada Abdurrahman ya, dari Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini adalah, seseorang yang sudah mampu secara finansial gitu, Bapak Ibu ya. Sudah mampu secara finansial. Kenapa? Karena di sini dia dikatakan seorang pebisnis gitu. Ya, seorang pebisnis yang, sudah berpenghasilan yang, cukup banyak gitu ya. Kenapa? Karena di sini, diterangkan bahwa dia ini mendapatkan julukan Crazy Rich gitu. Seorang yang punya banyak harta lah ya, berkaitan dengan Crazy Rich ini. Di mana dia ini baru berusia 22 tahun, ini sungguh prestasi yang luar biasa gitu ya. Nah, kenapa saya katakan Abdurrahman ini, punya kemampuan yang cukup lah secara finansial, karena dia ini seorang pengusaha yang sukses gitu ya, dan dia juga bisa memenuhi kebutuhannya sendirilah. Bahkan dengan keluarganya pun dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Kemudian di sini juga, sebenarnya Abdurrahman ini sudah cukup umur gitu ya. Kenapa? Karena usianya sudah 22 tahun Bapak Ibu, gitu. Ini adalah usia yang cukup
untuk menjadi syarat pernikahan gitu ya. Sudah dianggap, dewasa gitu. Kemudian Abdurrahman juga memiliki keinginan untuk menikah gitu ya. Dari mana? Dari kata-kata, dia pun mempunyai wanita idaman gitu. Artinya dia ini, eee, punya keinginan untuk menikah gitu ya, karena dia sudah memiliki wanita idaman dan dia itu ingin menikahinya. Tetapi gitu ya, karena sedang fokus membangun bisnisnya, dia tidak terlalu terganggu dengan nafsunya, gitu. Jadi, ya hukumnya adalah sunnah bagi seorang Abdurrahman gitu. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kok, eee, hukumnya sunnah? Karena, eee, menikah itu kan, merupakan apa ya, salah satu cara untuk menyempurnakan separuh agama gitu. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya," gitu. Kemudian menikah dapat membantu menjaga diri dari perzinahan. Dengan menikah, maka bisa membantu seorang laki-laki dan perempuan untuk menjaga dirinya dari perzinahan, gitu. Nah, kemudian menikah juga dapat membantu membangun, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena ya itu adalah tujuan daripada pernikahan dalam Islam gitu ya, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, kesimpulan dari pertanyaan ke-8 ini apa? Yang pertama adalah hukum bagi seorang Abdurrahman ini itu adalah sunnah gitu ya, melihat kondisinya ini. Kenapa? Karena ya menikah adalah yang seperti saya sebutkan barusan gitu ya, yakni menyempurnakan separuh agama sesuai dengan ajaran, Nabi Muhammad, kemudian menjaga diri dari zina dan juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ini tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Dalam mengembangkan bisnisnya, PT Idus Corporation membutuhkan modal 100 miliar. Untuk mendapatkan modal tersebut, CEO mendapatkan suntikan dana namun dengan perjanjian sistem penanaman modal bersama dan untung rugi bersama atau bahasa kerennya adalah profit and loss sharing. Dari sistemnya dapat disimpulkan bahwa PT Idrus Corp melakukan transaksi dengan bank A konvensional, B negeri, C swasta, D Islam, atau E rentenir. Silakan Bapak Ibu yang, memikirkan jawabannya, di-pause terlebih dahulu saja. Atau Bapak Ibu yang sudah memiliki jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan yang ke-9 ini menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya, yakni Bank Islam gitu. Nah, oke kita, cermati soalnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini, eee, ada sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan bernama Idus Corporation gitu. Nah, untuk mengembangkan bisnisnya, CEO atau pemilik perusahaan ini itu mendapatkan suntikan gitu ya, mendapatkan suntikan dana atau mendapatkan, apa ya, pinjaman dana gitu ya, berkaitan dengan, eee, penanaman modal, yakni untung rugi bersama atau yang dikenal dengan profit and loss sharing gitu. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya, ini penting Bapak Ibu berkaitan dengan profit and loss sharing gitu. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untung rugi bersama gitu ya, untung rugi bersama. Nah, eee, apa sih yang dimaksud dengan profit and loss sharing? Secara sederhananya itu adalah sistem yang dilarang dalam bank konvensional gitu. Nah, karena dalam sistem ini, bank dan nasabah itu sama-sama menanggung untung dan rugi bersama. Nah, tentunya ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba gitu ya. Ini dalam Islam mengandung unsur riba sehingga dilarang gitu. Nah, kemudian di sini kan juga jawaban yang saya berikan adalah bank Islam gitu ya. Bank Islam. Apa sih yang dimaksud dengan bank Islam itu sendiri? Adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam gitu Bapak Ibu.
Bank Islam tidak menerapkan sistem riba dalam transaksinya, tetapi Bank Islam itu menggunakan sistem profit and loss sharing gitu ya, yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan barusan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa PT Idrus itu tidak bertransaksi dengan bank konvensional gitu Bapak Ibu ya. Dia tidak bertransaksi dengan bank konvensional. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya yaitu untung rugi bersama atau profit and loss sharing gitu. Jadi tentunya ini menggunakan transaksi dengan bank Islam gitu ya. Karena hanya bank Islam yang menerapkan profit and loss sharing gitu ya, sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang B sama yang C, negeri dan swasta ini juga kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena bisa juga ada bank milik pemerintah yang sudah menerapkan sistem profit and loss. Misalkan ada bank syariah gitu ya. Bank syariah milik pemerintah maupun milik swasta gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Lebih ke kategorinya di sini yaitu bank Islam. Kalau yang rentenir itu bukan bukan termasuk dalam konteks sebuah lembaga perbankan yang resmi gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Nah, transaksi ekonomi tidak bisa terpisahkan dengan namanya perbankan. Salah satunya yaitu bank konvensional yang menerapkan bunga atau interest. Dalam kajian fikih, ulama menjadi 4 golongan, muhalilun, muharimun, dan syubhat. Ulama yang menggolongkan riba sebagai riba karena A. Bunga bank tidaklah sama dengan riba sehingga dibolehkan. B. Bunga bank adalah bentuk dari riba nasi'ah. C. Bunga bank bisa dibolehkan namun bisa juga diharamkan. D. Bunga bank adalah perkara yang halal dan haramnya belum jelas. Atau E. Bunga bank adalah perkara yang haram kecuali dalam kondisi darurat. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu dengan cara mempause ya untuk memikirkan jawabannya dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jawaban dari pertanyaan nomor 10 ini, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, menurut saya pribadi, untuk pertanyaan ke-10 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yakni bunga bank adalah bentuk dari riba nasi'ah gitu ya. Nah, kenapa? Jadi, bunga bank dianggap sebagai bentuk daripada riba nasi'ah gitu ya. Karena di sini kan disebutkan yang B ini bunga bank adalah bentuk dari riba nasi'ah gitu. Nah, kita pahami terlebih dahulu yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa sih gitu? Adalah riba yang terjadi karena penanggungan pembayaran pinjaman. Riba nasi'ah ini dilarang dalam Islam gitu ya. Karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap si peminjamnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau bunga bank itu apa? Bunga bank secara sederhana adalah keuntungan yang diperoleh dari bank dari nasabahnya gitu ya, yang meminjam uang gitu. Nah, bunga bank ini tuh kalau diibaratkan sebagai riba nasi'ah oleh para ulama karena memiliki kesamaan gitu. Kesamaannya apa? Yakni adanya penambahan jumlah pinjaman karena penangguhan pembayaran gitu ya. Jadi bayarnya itu lebih banyak gitu daripada yang sudah disepakati di awal karena adanya pembayaran yang telat gitu ya atau pembayarannya itu ada penunggakan gitu. Nah, bagaimana dengan pendapat para ulama tentang bank itu sendiri gitu ya. Nah, di sini sudah saya coba rangkumkan dari berbagai referensi yang saya baca. Yang pertama, pendapat ulama ya berkaitan dengan pendapat bunga bank adalah para ulama itu mengharamkan bunga bank. Kenapa? Karena ulama ini tuh berpendapat bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam.
Dan juga ada, ulama yang membolehkan bunga bank. Nah, ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba nasiah dan dibolehkan dalam Islam gitu. Kenapa kok mereka membolehkan, bunga bank? Karena mereka menganggap bahwa bunga bank dan, riba nasiah itu adalah, sesuatu yang berbeda gitu ya, sehingga ya diperbolehkan dalam Islam gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ulama yang berpendapat bahwa bunga bank adalah syubhat gitu. Ulama ini berpendapat bahwa hukum bunga bank masih belum jelas dan perlu dikaji lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan terkait pertanyaan nomor 10 ini. Jadi, kesimpulannya adalah para ulama itu menyamakan gitu ya, menyamakan, bunga bank sebagai, eee, riba nasiah gitu. Sehingga, para ulama ini mengharamkan bunga bank gitu, karena dianggap memberatkan para peminjamnya. Kemudian, eee, bunga bunga bank dan riba nasiah ini memiliki kesamaan gitu. Jadi, yaitu adanya penambahan jumlah pinjaman gitu ya, karena adanya penangguhan pembayaran. Itu tadi adalah, pembahasan untuk pertanyaan ke-10 gitu ya, yang juga menjadi pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir dalam video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang, mmm, akan mengikuti pretest PPG ya, pretest PPG, eee, PAI di tahun 2024 ini semoga dilancarkan dan dimudahkan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.